Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan, salah satu peserta PPG dalam jabatan Kemenag Batch 1 tahun 2025. Saya merupakan seorang pengajar di MI Ar-Rahman Paceko, tepatnya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Saat ini saya juga menjadi mahasiswa di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada program studi PPG Guru Kelas MI dengan nomor induk mahasiswa 42411510381. Pada hari ini tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dalam PPG, yakni praktik pembelajaran dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 4 sebagai bahan uji kinerja. Cukup sekian dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Masih. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Dadadang. Ding ding ding. Dun dun dun. Dadadang. Ding ding ding. Dun dun dun. Set. Alhamdulillah masih semangat semua ya. Masih semangat, kelihatan mukanya masih agak cerah-cerah, masih bisa senyum yang lebar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba semua disiapkan dulu. Pakaiannya dirapikan, yang digulung dibuka, jangan digulung. Kerudungnya ya, peci, posisi duduk, tempat duduk yang rapi, sampahnya dibuang dulu. Ada sampah nggak sih? Ada ya? Oke, kalau kira-kira sudah aman ya? Sudah. Sudah siap ikut pelajaran? Sudah. Sudah siap? Sudah. Oke, ketua kelasnya silahkan siapkan. Jaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita berdoa bagaimana? Semakin siap nggak kira-kira? Semakin siap ya. Kita sudah berdoa, semoga diberikan ilmu yang bermanfaat juga. Di dalam surah Al-Insyirah yang sudah kita baca tadi ada dua ayat yang sangat indah yang diulang dua kali, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yaitu apabila setelah kesulitan ada dan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Semoga dengan kita belajar mungkin ada sesuatu yang sulit, tapi karena kita belajar akan menjadi lebih mudah. Oke, perhatikan ada yang tidak hadir ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Guru.
kita pelajari adalah materi baru bab 7 topik tentang aku dan kebutuhanku. Kira-kira kita kebutuhannya apa? Coba sekarang ambil 3 barang yang paling kalian butuhkan dalam belajar. Ya, yang paling kalian butuhkan untuk belajar. Ya, paling dibutuhkan 3. Ya, wow, macam-macam ya, macam-macam yang dibutuhkan ya. Di sini ada yang ambil apa nih? Apa? Penggaris. Apalagi? Pulpen sama buku. Ada yang lain yang butuh kebutuhannya lain? Coba, ada yang punya kebutuhan lain? Dia ada penggaris. Penggaris untuk apa penggaris? Penggaris. Pulpen? Bukunya untuk apa? Cat. Yang lain lagi? Kos kita? Buku, pulpen, dan IPS. Itu contoh kebutuhan kita sebagai seorang pelajar. Mungkin kita butuh pulpen untuk menulis misal, penggaris untuk menggaris, buku tulis untuk mencatat, buku paket untuk dibaca, dan IPS untuk menghapus. Itu contoh dasarnya. Terus pelajaran kita nanti kita akan tahu dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan. Yang kedua apa, Sar? Membedakan antara kebutuhan dan keinginan menggunakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti juga kita akan membedakan antara yang mana sih kebutuhan dan keinginan itu berdasarkan contoh kehidupan sehari-hari. Selanjutnya apa, Dwi? Menganalisis sebuah kasus sederhana terkait keterbatasan sumber daya dan mengaitkannya dengan konsep kebutuhan dan keinginan untuk membuat keputusan. Intinya kita akan menentukan sebuah keputusan yang bijak dari contoh kasus sederhana. Lanjut, coba tepuk konsentrasi. Tempatnya kita mempelajari ini semua. Ini ada di depan. Ya, ada di depan tadi. Untuk mengatur skala prioritas. Halo teman-teman, hari ini kita akan main rumah kita. Misal sekolah sudah mulai masuk, libur panjang telah berakhir. Kira-kira Bima sedang apa ya? Bima, apa yang sedang kamu lakukan? Ternyata Bima rajin menabung. Bima, uang tabunganmu akan kamu gunakan untuk membeli apa? Sebuah PSP. Bima, besok lusa sekolah sudah mulai masuk. Apakah peralatan sekolahmu sudah siap? Mari kita cek. Sepatu, tas, pensil, buku tulis. Bima, itu buku gambar, bukan buku tulis. Bima, sepertinya kamu membutuhkan buku tulis dan tidak membutuhkan PSP. Teman-teman tahu kan apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan hidup layak. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, dan rumah, alat tulis sekolah. Nah, sekian kisah antara Bima, buku, dan PSP-nya. Teman-teman juga sudah paham kan mana yang kebutuhan dan keinginan? Terima kasih. Sampai berjumpa dengan Bima di video selanjutnya. Tadi sudah melihat video tentang siapa? Bima. Ingin mengatur apa? Tentang kebutuhan dan keinginan. Bima akan bersekolah. Apa tadi yang dibutuhkan Bima? Buku tulis. Apa lagi? Sabira? Sabira apa? Pensil. Apa lagi? Tas, sepatu, seragam. Dan apa yang paling diinginkan Bima pertama apa? PSP. Apa lagi?
mainan, kue. Padahal itu keinginannya. Apa katanya tadi? Kebutuhan Bima itu penting dan keinginannya tidak mempengaruhi kehidupannya. Kita kan sudah belajar tadi tentang kebutuhan, tentang keinginan, apalagi contohnya, apalagi tingkatannya, cara mengatur kebutuhan dan keinginan. Nah, sekarang kita akan membantu Adi. Hari ini, Adi sebelum ke sekolah, dia mendapatkan uang dari ayahnya sebanyak Rp10.000. Dan saat Adi ke sekolah, Adi pun menuju ke kantin untuk membeli barang yang dia butuhkan sambil melihat harga yang ada di depannya. Dia ingin mengganti pensilnya yang patah, mainan baru kesukaannya, dan permen yang sangat dia inginkan. Disimak ya, disimak. Saat hendak membayar di kasir, tiba-tiba Adi ingat bahwa dia harus mengganti penggaris baju yang sudah dipatahkannya. Karena merasa bertanggung jawab, dia pun hendak mengganti penggaris baju. Dan setelah melihat harga barangnya, ternyata uang Adi tidak cukup untuk membeli semuanya dan masih kurang. Sudah disimak masalahnya apa tadi? Apa masalahnya? Adi punya apa? Uang. Berapa? 10.000. Dia mau membeli barang. Ya? Dan dia akan dibantu. Nah, sekarang masalah di atas Bapak sudah tulis di LKPD. Silahkan dikerjakan secara kelompok. Baca instruksi baik-baik ya. Baca instruksi baik-baik. Silahkan dicermati. Jawab secara kelompok. Ingat, tulis nama kelompoknya di atas. Itu sudah Bapak sediakan kolom. Dijawab ya, dijawab. Baca baik-baik petunjuknya mau diapakan. Nah. Apa-apa. Ya kan namanya kerja kelompok. Berarti jawabannya beda-beda. Saya akan sampaikan. Apa? Gitu. Gitu, Mas. Yo, balik dong. Balik dong. Jadi mau kertas baru dah. Ya. Ya. Selanjutnya kita akan lihat satu persatu kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Siapa yang mau pertama yuk? Siapa yang mau pertama? Kelompok 1, 2, 3 atau 4? Oke, berarti kelompok 1 dulu. Jangan lupa perkenalkan dulu nama kelompoknya ya. Baru jawab, baca dulu soalnya, lalu dijawab. Temannya akan mempresentasikan hasil jawabannya. Tepuk diam. Kasus Adi mana saja yang termasuk keinginan Adi dan berapa harganya? Jawaban: Adi menginginkan mobil pensil, penggaris pensil 3.000 dan penggaris 5.000 dan sisa uang kami diberikan. Tepuk salut. Salut, salut. Oke, pertama. Kelompok siapa? Kelompok 1. Silakan duduk. Kami dari kelompok 2 Akan memaparkan dan hasil diskusi kami. Kebetulan adalah Adi mengatakan penggaris payung kalau tidak diganti, maka payung tidak punya penggaris untuk dipakai menggaris. Keinginan adalah Adi menginginkan permen tapi uang Adi tidak cukup. Jadi Adi tidak membeli permen. Adi tidak masalah. Ini pemaparan kelompok 2. Ada perbedaan sedikit antara kelompok 1. Apa yang perbedaannya? Tadi kelompok 1 kenapa berapa yang dibeli? Permen. Kalau di sini dia tahu. Oke.
mana saja yang termasuk keinginan Adi dan berapa harganya. Nomor kedua, ia juga ingin membeli mainan mobil-mobilan kecil seharga 7.000 dan permen seharga 2.000. Kelompok 3 sebagai penutup. Tekan ya. Tekan dulu, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anda ada dan hanya punya uang 10.000, apa yang sebaiknya kamu beli agar kamu bisa belajar dengan baik dan menggunakan uang rupiah? Jelaskan alasanmu. Jika saya adalah Adi, saya akan membeli kebutuhan kue pensil seharga 3.000 dan akan membeli penggaris untuk menggantikan penggaris kayu yang sudah aku patahkan yang seharga 5.000. Karena uang saya sebanyak 10.000, maka uang saya masih tersisa 2.000. Jadi sisa uang tersebut saya membeli keinginan saya, yaitu permen yang seharga 2.000. Bukan semua ya. Tangan untuk semua kelompok. Tadi ya, perhatikan ya. Di sini ada dari kasus Adi, itu ternyata jawaban dari tiap-tiap kelompok itu berbeda. Agak menarik nih, agak menarik. Di sini ada kebutuhan Adi. Dari kasus Adi, mana saja yang termasuk kebutuhan Adi? Ada yang unik dari jawaban. Jika kamu adalah Adi, uangnya 10.000. Di sini ada dua versi jawaban. Ada yang mengutamakan kepentingannya saja. Oh, 3 versi tadi. Ada yang cuma fokus ke kepentingannya, yaitu dengan membeli buku, pensil sama penggaris. Ada juga yang membeli penggaris, pensil dan mengambil satu keinginannya, yakni permen. Itu berapa harganya? 10.000. Dan ada yang unik. Ada lagi yang begini. Dia beli 3.000. Apa tadi? Dia beli penggaris 5.000. Kemudian beli pensil 3.000. Sisa 2.000-nya diapakan? Dia tabung. Kenapa ditabung? Untuk nanti kalau misalkan uangnya tambah, mungkin saja dia beli mainan yang baru. Ya? Tapi sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada? Yakin? Yakin. Coba sebelum kita ini, sebenarnya apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Kebutuhan dan Kebutuhan dan keinginan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu yang akan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Oke, itu kebutuhan. Apa lagi yang dipelajari? Keinginan. Apa itu keinginan? Siapa yang mau jawab keinginan? Kalau kebutuhan dia sifatnya wajib mempengaruhi kelangsungan hidup. Kemudian keinginan sifatnya tidak wajib dan tidak mempengaruhi apa? Apa lagi yang dipelajari? Contohnya kebutuhan primer apa? Makanan, minuman, pakaian, baju. Jangan bisa jawab apa, Sat? Membantu Adi. Oh, berkesan untuk membantu Adi. Ada lagi? Yang berkesan? Apa? Bisa mengetahui kebutuhan dan keinginan. Itu yang dijawab Nora. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Saya akan kasih tugas di rumah. Tugasnya di rumah dicatat 3 kebutuhan. Masing-masing 3 ya. Kebutuhan mandi apa? Kebutuhan di dapur apa? Dan kebutuhan saat tidur apa? Ya? Coba dicatat cepat. Dicatat apa yang masuk kebutuhan saat kita mandi. Semangatnya tolong dipertahankan, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita akhiri, kita tepuk semangat sekali lagi supaya lebih semangat. Tepuk semangat.
semuanya untuk berdoa ya, berdoa kepada teman dan siap pulang.